Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa-siswi diharapkan mampu mengidentifikasi jalur, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. 1. Perkembangan jalur laut di Indonesia. A. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia. Letaknya yang strategis di antara benua Asia dan benua Australia, menyebabkan laut di Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Keberhasilan perdagangan ini berkaitan erat dengan perkembangan jalur transportasi. Perkembangan jalur transportasi dapat dibagi menjadi beberapa masa sebagai berikut. 1. Masa kerajaan. Pola jalur perdagangan pun sudah terbentuk sejak kerajaan-kerajaan masa lampau yang menjadikan sektor kemaritiman sebagai ujung tombak kebijakan kerajaan. Hal tersebut dapat dilihat dari catatan sejarah bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara banyak melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain seperti Cina, India, Arab bahkan Eropa. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. 2. Masa kolonial. Pada masa kolonial kemaritiman Nusantara mengalami kemunduran karena jalur-jalur perdagangan dikuasai oleh asing. Sebagai berikut. A. Kolonialisme Belanda. Masuknya kongsi dagang perusahaan Hindia Timur (VOC) yang menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. B. Kolonialisme Jepang menyita kapal penting Indonesia bernama Koninklik, paket Partmas Kecapi, KPM, dan jarang dilalui kapal perdagangan internasional. 3. Masa kemerdekaan. Memulai kembali pembenahan di bidang kemaritiman. Sebagai berikut. A. Masa Orde Lama, penataan kembali maritim, pembentukan Deklarasi Juanda, yang berisi tentang hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritim, melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda dengan mengubah dan mengelola perusahaannya menjadi milik Indonesia. B. Masa Orde Baru, peralihan ke pembangunan darat, menekankan adanya stabilitas ekonomi dan politik. Terjadi kemunduran maritim dikarenakan lebih fokus pada pembangunan transportasi darat. C. Masa reformasi, peningkatan maritim, Deklarasi Bunaken, Departemen Eksplorasi Laut, Deklarasi Maritim Seruan Sunda Kelapa, Konferensi Laut Dunia oleh DEKIN, dan Visi Poros Maritim Dunia. Seiring perkembangan teknologi pelayaran dan navigasi, pola jalur transportasi dan perdagangan internasional mengalami banyak penambahan jalur. Hal tersebut dapat dilihat pada peta berikut ini. Tugas: coba Ananda sebutkan kerajaan yang pernah ada di Nusantara manakah yang berperan besar dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia. Selamat belajar, sampai jumpa minggu depan.